Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir sini dan melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa juga datang pada hari ini juga pertanyaan datang dari Pak Darman. Ustaz, kenapa kita semua sudah mengetahui di dalam Al-Quran itu sebetulnya tidak ada baris? Ya, asal Quran pertama tidak ada baris. Kenapa pula dalam Al-Quran itu dibariskan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kenapa tidak ditulis Alhamdulillah Rabbul alamin? Atau kenapa begitu? Itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua, apa itu kalimat yang dikatakan kalimat badal itu? Tolong Ustaz jelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Pak Darman ini memang bertanya itu ada 3 macam fungsinya. Kalau dijelaskan oleh Allah, ada orang bertanya betul-betul dia tidak tahu. Itu bertanya namanya. Ada juga orang bertanya untuk ngetes. Ini mungkin ngetes saya mungkin. Yang ketiga, ada orang bertanya untuk meyakini ilmu yang ada di dalam dirinya. Contohnya, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah. Saya kasih contoh ya. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 160 itu jelas. 260 itu. Apa kata Ibrahim? Ya Tuhanku, bagaimana cara engkau menghidup orang yang mati? Itu Allah jawab, apakah kamu tidak meyakini tentang aku Ibrahim? Aku meyakini ya Allah, tapi aku ingin meyakinkan ilmu yang ada pada diriku. Atau yang mengokohkan di hatiku. Atau meyakinkan pada diriku. Itu orang bertanya untuk mengokohkan ilmu yang ada pada dirinya. Yang ketiga, ada orang yang bertanya itu untuk ngetes. Ngetes orang. Ada orang bertanya untuk ngetes orang. Ya, yang kedua ya. Yang ketiga, ada orang bertanya ya. Jadi 3 macam. Jadi ada orang bertanya betul-betul dia tak tahu. Yang kedua, orang bertanya mau ngetes orang. Yang ketiga, bertanya untuk mengokohkan apa yang ada di hatinya. Itu ada 3 macam. Ini mungkin mau bertanya untuk ngetes saya mungkin ya. Mungkin Darmani gitu nampak kelihatannya. Tapi tak apa-apalah. Saya sudah punya satu komitmen. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ali bin Abu Talib. Imam Ali mengatakan, Salluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Jadi untuk bertanya itu boleh. Memang saya senang sekali ya bertanya demikian. Mau ngetes ke, mau mengokoh ke, ya, atau untuk untuk ngetes atau kena dia tidak tahu sama sekali boleh. Ketiga-tiga macam itu silakan ya. Saya tidak ada merasa terganggu pemikiran saya. Mau apa terserah lah. Ya. Darman. Saya jawab. Darman bertanya kenapa di dalam Al-Quran itu adalah dalam surat Fatihah itu dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, tak dibaca Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Kenapa sebab itu? Kenapa dibaca Alhamdulillah? Ya, untuk diketahui ya. Ini kalimat ini namanya kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada. Mubtada bacanya harus rafa, harus barisnya domah. Harus barisnya hadapan. Sama ya, domah mau hadapan itu sama. Jadi harus alhamdu tak boleh alhamda. Kenapa? Kalimat itu mubtada. Yang namanya mubtada dan kabar wajib rafa. Ya harus baca du. Ini dalam kaidah bahasa Arab, tata bahasa Arab. Itu kalau ilmu nahwu namanya. Ya. Yang berikutnya kenapa pula yang dulillah tak dunalah. Anda jelas. Itu kalimat itu namanya dalam bahasa Arab namanya
Mudhaf namanya. Kalimat itu bersandar. Kalau kalimat itu mudhaf, harus terakhirnya ada di bawah. Contohnya Abdullah. Kalimat itu mudhaf fa'ilai namanya. Abdullah satu, Abdul itu mudhaf fa'ilainya Abdullah, harus baris bawah. Bersandar nama kalimat mudhaf itu arti kalimat yang bersandar. Harus harus Abdullah atau Rasulullah, harus Rasulullahi, harus ditulisnya demikian. Ya, itu mudhaf nama mudhaf fa'ilai ya, harus mengikut ya, harus ke bawah dia. Jadi kenapa bacanya alhamdu? Karena itu kalimat mubtada. Ya. Yang berikutnya Rabbil Alamin. Nah, Rabbil Alamin itu ini yang dinamakan hukum Rabb di situ dikatakan juga dia sebagai badal. Apa itu badal? Pengganti. Nah, jadi kalimatnya ya. Pengganti. Contohnya kalau dalam bahasa Arab umpamanya Ja'a Zaidun ulamahu. Nah, itu pengganti nama. Ja'a Zaidun ulamahu. Telah datang pembantu si Zaid. Yang datang tu apa? Pembantu Zaid, bukan Zaid tu. Ja'a Zaidun ulamahu katanya. Telah datang pembantu Zaid. Yang datang itu bukan si Zaid, tapi pembantunya. Pembantu itulah yang dinamanya badal, pengganti. Nah, ya. Kalau dengan kata lain badal itu artinya pengganti ya. Ini terserahlah ya. Ini mudah-mudahan Pak Darmawan tak tahu saya, entah bapak ke, entah pelajar ke, tak tahu ya. Tak ada jelas ini. Ini berdasarkan WA saja. Ya, jadi untuk ketahui untuk Darmawan, Pak Darmawan ya, yang dikatakan badal itu pengganti ya. Kenapa dalam alhamdulillahirabbil alamin itu alhamdu kena baca alhamdu kena dia kalimat mubtada. Dulillah itu mudhafnya ya, harus dibaris di bawah. Rabbil alamin itu badal ya, pengganti kedudukannya. Jadi itulah. Mudah-mudahan Pak Darman itu bisa paham ya. Untuk berikutnya untuk bertanya ya. Saya sangat senang sekali ya. Mau bertanya itu terserahlah. Mau ngetes boleh. Mau bertanya lantaran tak tahu boleh. Ataupun bertanya ingin mengokohkan dalam hati juga boleh. Terserah. Up to you. Ya. Jadi yang penting saya layani. Kalau masih Anda mau bertanya dengan saya ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini ada manfaatnya. Yang berikutnya lagi ya. Kalau untuk bertanya itu tolong kasih tahu nanti di mana alamatnya lengkap ya. Jadi saya ada pencatatan berapa pertanyaan yang banyak itu. Saya ada catatan dari mana saja. Hanya saya tahu. Ya. Tolong. Itu mudah-mudahan apa yang saya jawab ini dapat dipahami oleh Darmawan. Ya, Pak Darmawan. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini saja dapat saya jelaskan sejelasnya. Mudah-mudahan lain kesempatan akan, kalau seandainya belum paham, boleh saya hubungi saya ya. Lewat email ataupun via WA ya. Via WhatsApp ya. Mudah-mudahan semua pertanyaan Anda akan saya jawab insya-Allah ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.